Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan semua, kita belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia pada pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran ini yaitu mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, membedakan bangsa Veda, bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Ya, mari kita masuk ke materi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Saat ini, berbagai macam suku bangsa ada di wilayah Indonesia. Antara lain, suku Nias, Baduy, Dayak, Bugis, Madura, Jawa, Sunda, Batak, Asmat, dan lain-lain. Keragaman masyarakat Indonesia tersebut terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Banyak teori yang berkembang mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut para ahli, ada 4 ras yang mengembangkan keturunan menjadi penduduk Nusantara, yaitu 1. Bangsa Veda, 2. Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid, 3. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, 4. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Bangsa yang pertama kita bahas yaitu bangsa Veda. Bangsa Veda termasuk dalam ras Negroid. Jalur kedatangan bangsa Veda yaitu bangsa Veda penduduk asli Asia Tenggara yang melakukan perjalanan melalui jalur darat ke Kepulauan Indonesia karena sebelum zaman glasial, Kepulauan Indonesia masih menyatu dengan Asia. Kemudian setelah berakhirnya zaman es dan menimbulkan naiknya permukaan laut, menyebabkan dataran rendah di sekitar Kepulauan Nusantara berubah menjadi laut dangkal dan menyebabkan terpisahnya Kepulauan Nusantara dari Asia. Dalam perkembangan lebih lanjut, suku bangsa Veda akhirnya berpindah ke daerah pedalaman dan tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama. Diperkirakan, orang Veda kemudian menyebar sampai ke beberapa wilayah di Nusantara, misalnya di Pulau Papua, Pulau Flores Barat, Pulau Seram, Timor Barat, dan sampai ke Kepulauan Melanesia. Menurut Paul dan Fritz Saracen atau Saracen bersaudara, penduduk asli Indonesia adalah bangsa Veda. Ciri fisik bangsa Veda yaitu orang-orang dengan kepala mesocepal, letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang, berkulit gelap, dan bertubuh kecil. Suku yang memiliki keturunan bangsa Veda yaitu Kubu, Lubu, Talang Mamak di Sumatera, Toala, Tokea, dan Tomuna di Sulawesi. Kebudayaan bangsa Veda yaitu membuat kapak genggam, membuat kapak pendek. Bangsa selanjutnya yaitu bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid. Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid termasuk ke dalam ras Australoid. Jalur kedatangan Melanosoid yaitu pada mulanya kedatangan bangsa Melanosoid di Papua berawal saat zaman es terakhir yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibanding permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Ciri fisik bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid yaitu kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Suku bangsa yang memiliki keturunan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid yaitu suku Asmat di Papua. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid yaitu
Membuat benda-benda seperti kapak pendek. Kemampuan membuat api dengan cara menggesekkan ranting pohon atau batu. Hidup semi-nomaden, yaitu hidup menetap dalam suatu wilayah dan berpindah satu wilayah ke wilayah yang lain ketika wilayah tersebut dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah bangsa Veda dan Melanozoid, kemudian disusul oleh kedatangan dua bangsa besar, yaitu Proto-Melayu atau Melayu Tua dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu kedatangan bangsa Proto-Melayu, dan gelombang kedua pada tahun 500 sebelum Masehi, yaitu kedatangan bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu termasuk dalam ras Mongoloid. Jalur kedatangan bangsa Proto-Melayu terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Untuk jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Lalu, melalui jalur timur bermula dari Kepulauan Ryukyu, Jepang, kemudian mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Ciri fisik bangsa Proto-Melayu: kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk hidung dan mulut sedang, bermata sipit. Suku bangsa yang memiliki keturunan bangsa Proto-Melayu yaitu suku Toraja di Sulawesi, suku Sasak di Pulau Lombok, suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Kubu di Sumatera Selatan. Kebudayaan bangsa Proto-Melayu yaitu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum, menghasilkan dan menggunakan kapak lonjong di Indonesia bagian timur, menghasilkan dan menggunakan kapak persegi di Indonesia bagian barat. Bangsa Deutero-Melayu termasuk dalam ras Mongoloid. Jalur kedatangannya yaitu dari Teluk Tonkin, Yunan, ke Thailand, masuk ke Malaysia, lalu masuk ke sepanjang daerah pantai Indonesia. Ciri fisik bangsa Deutero-Melayu yaitu hampir mirip dengan ciri fisik bangsa Proto-Melayu. Kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk hidung dan mulut sedang, dan bermata sipit. Suku bangsa yang memiliki keturunan bangsa Deutero-Melayu yaitu suku Minangkabau, suku Jawa, suku Aceh, dan suku Bugis. Kebudayaan bangsa Deutero-Melayu yaitu membuat benda-benda logam seperti perunggu dan besi, contohnya kapak corong, bejana perunggu, dan nekara. Lalu melakukan kegiatan bercocok tanam. Kesimpulannya yaitu nenek moyang bangsa Indonesia terdiri dari bangsa Veda, bangsa Melanesia atau Papua Melanozoid, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.